Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dimensi Anak episode kedua. Jadi Dimensi Anak adalah wadah untuk berbagi keilmuan seputar tumbuh kembang anak dari berbagai sudut pandang. Nah, pada kesempatan kali ini Dimensi Anak mengangkat tema yaitu pola asuh gadget. Pembicara hari ini adalah Ibu Rahma Fadilah SPD. Iya. Ya. Sebelum kita lebih lanjut ngobrol sama Bu Rahma, saya ingin memberitahukan sedikit dulu profil Bu Rahma. Jadi Bu Rahma ini adalah behavior therapist di Pusat Tumbuh Kembang Anak ya MedSmart Indonesia. Dan Bu Rahma juga lulusan dari bimbingan dan konseling di salah satu universitas swasta di Jakarta. Oke, Bu Rahma, apa kabar nih Bu Rahma? Alhamdulillah baik, Hani. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Bu. Iya, amin. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi kita mulai bertanya-tanya ke Bu Rahma. Pertanyaan yang pertama adalah di era modern kayak gini kan kecanggihan teknologi udah cepet banget nih Bu ya, begitu pesat. Dan setiap orang tuh pasti minimalnya punyalah satu gadget, entah itu TV di rumah atau ponsel gitu kan. Nah, dan karena kecanggihan teknologi itu juga akhirnya pola asuh orang tua ini ada yang namanya istilah baru, yaitu pola asuh gadget. Nah, mungkin teman-teman juga udah ada yang familiar dengan istilah pola asuh gadget, tapi mungkin masih banyak juga yang belum tahu. Jadi sebenarnya apa nih Bu pola asuh gadget itu, dan baik atau buruk sih Bu pola asuh gadget? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya, Hani. Baik, sini mungkin saya akan men-share sedikit mengenai pola asuh gadget itu sendiri. Jadi sebenarnya memang pola asuh gadget itu baru ada saat-saat ini aja gitu, baru beberapa tahun terakhir, karena mungkin semakin tingginya orang-orang memakai teknologi gitu kan. Jadi kan semua apapun itu sekarang kan kegiatan memakai digital kan, apalagi di masa yang pandemik kayak gini gitu, orang tua serta pendidik dituntut untuk memberikan pembelajaran jarak jauh melalui gadget atau smartphone gitu. Nah, pola asuh gadget itu sebenarnya peran orang tua yang digantikan oleh gadget gitu. Jadi orang tua merasa dimudahkan oleh adanya gadget untuk menemani anak dalam kesehariannya seperti itu. Nah, lalu kalau ditanya apakah berdampak baik atau buruk dalam penggunaan gadget itu, tentu tidak semuanya buruk gitu. Jadi ada beberapa aspek yang mungkin nanti dipertimbangkan untuk melihat dampak baiknya dalam penggunaan gadget itu. Wah, jadi menarik banget ya nih Bu. Kalau semisalnya tuh ternyata gadget nggak cuma buruk aja, tapi penggunaan gadget bisa menjadi baik jika kita mempertimbangkan beberapa aspek. Nah, nanti akan kita kulik lebih dalam apa aja sih aspek-aspek tersebut. Tapi sebelum kita masuk situ, saya ingin bertanya terlebih dahulu tentang dampak buruk gadget nih. Tadi kan Bu Rahma udah bilang kalau ada juga dampak buruk tapi ada juga dampak baiknya. Nah, dampak buruknya ini apa saja sih Bu, dan mungkin bisa sekalian diberi contohnya supaya kita makin paham. Baik, saya sekarang akan memberikan dampak buruk, informasi dampak buruk mengenai penggunaan gadget oleh anak gitu atau elektronik. Nah, yang perlu kita ketahui dulu adalah anak itu kan ada masa golden age-nya gitu. Jadi umur sekitar 0 sampai 6 tahun itu adalah masa golden age anak gitu. Jadi itu tahapan perkembangan tumbuh kembang anak itu harus benar kita perhatikan. Kalau kita memberikan gadget di umur-umur yang golden age itu, pasti nanti anak akan mengalami hambatan dalam tumbuh kembangnya dia gitu. Lalu apa saja sih dampak negatif dari penggunaan gadget? Yang pertama adalah dari aspek kesehatan. Dari aspek kesehatan kita bisa melihat bahwa anak atau balita yang sering diberikan sinar kebiruan dari cahaya gadget atau media elektronik pasti akan berdampak pada kesehatan matanya kayak gitu.
Nah, mata anak atau balita itu pasti akan mudah lelah, dan itu nanti akan mempengaruhi jam tidurnya dia gitu. Serta nanti kita menemukan nih anak yang sering berkedap-kedip atau matanya berair gitu. Nah, itu mungkin bagian dari gejala-gejala yang kita temui dari seringnya menonton televisi atau memakai gadget secara lama jangka waktunya, seperti itu. Lalu ada dari perkembangan otak gitu. Nah, ketika anak dipaksa untuk berdiam diri sendiri melihat gadget, tidak ada komunikasi dua arah, dia hanya melihat layar, melihat gambar-gambar yang bergerak. Nah, itu memberikan stimulasi yang banyak untuk visualnya saja gitu. Jadi hanya visualnya saja yang berkembang, tetapi perkembangan yang lainnya tidak gitu. Nah, itu nanti akan mengalami mungkin IQ-nya yang rendah. Oke. Selanjutnya ada perkembangan motorik. Nah, perkembangan motorik ini bisa dilihat dari aktivitas anak gitu, baik dari motorik kasar maupun motorik halus gitu. Nah, kita bisa lihat aja secara realnya ya gitu di di kehidupan nyata kita gitu. Kita bisa membedakan antara anak yang memang hidup di desa atau di perkampungan dengan anak yang di kota. Pasti lebih aktif dan lebih terbentuk perkembangannya itu ya di anak desa ini gitu, karena dia kan sudah sering terlatih gitu ya, mengerjakan sendiri gitu, aktivitas sendiri, terus bereksplor ke lingkungan yang luas gitu, terus melaksanakan apapun kegiatan itu kayak permainan-permainan tradisional. Nah, tetapi anak yang di kota ini nih yang sering diberikan gadget, dia kan tidak ada aktivitas gitu. Jadi kadang itu yang membuat masalah baru lagi gitu. Ada mungkin hambatannya, dia belum bisa umur segini, misalkan umur berapa tahun belum bisa melompat gitu, karena ya itu aktivitasnya terbatas gitu. Dia hanya diam duduk melihat layar handphone gitu, tidak ada pergerakan apapun. Oke, jadi pemakaian gadget atau elektronik secara berlebihan nantinya akan mempengaruhi perkembangan kognitifnya juga gitu, karena di situ nanti ketika anak selalu diberikan gadget dan media elektronik terus tanpa didampingi, hanya ada komunikasi satu arah tanpa dua arah. Nah, di situ dia akan ada gangguan pemusatan perhatian gitu, atau gangguan atensi dan konsentrasi kayak gitu. Terus di situ juga akan mengurangi aktivitasnya dia gitu, aktivitas bermain di luarnya dia, dan itu dia akan nanti tidak bisa yang namanya merasakan bagaimana sih caranya bersosialisasi gitu, bagaimana caranya dia menyelesaikan masalah sendiri seperti itu. Terus ada perkembangan bicara dan bicara. Nah, ini yang sering banget saya temukan di tempat saya bekerja. Banyak orang tua yang mengeluhkan bahwasannya kok umur 2 tahun belum bisa berbicara misalkan, atau umur segini kok belum bisa membuat kalimat ya gitu. Nah, itu adalah mungkin dampaknya dari penggunaan gadget yang terlalu berlebihan ketika dia masih balita gitu. Nah, dari situ bisa mengakibatkan atau muncul gangguan baru lagi kayak keterlambatan bicara kayak gitu, karena yaitu lagi-lagi anak dituntut untuk duduk diam sendiri tanpa didampingi, tidak ada komunikasi dua arah. Terlebih lagi program yang dia tonton hanya gambar saja yang bergerak, ataupun mungkin ada suara tapi dalam bentuk bahasa asing gitu. Nah, jadi nanti akan ada lagi masalah lagi kayak kebingungan bahasa kayak gitu. Lalu ada perilaku sosial dan emosi. Nah, ketika anak hanya di rumah saja, tidak bersosialisasi dengan teman sebayanya, tidak bermain keluar, itu artinya anak tidak bisa merasakan bagaimana caranya berempati dengan orang gitu, tidak bisa merasakan caranya berbagi, mengalah, terus mengikuti aturan dalam bermain kayak gitu. Nah, nanti ada juga di bagian emosi gitu. Nah, di emosi ini anak jadi sering tantrum gitu, keinginan yang dia nggak bisa tersalurkan, didapati, dia
pasti akan memberikan respon yang berlebihan seperti itu gitu Mbak Hani. Mungkin itu beberapa dampak buruk yang saya dapat juga dari sumber terpercaya kayak gitu. Oke, jadi banyak banget ya teman-teman dampak buruk dari penggunaan gadget yang berlebihan. Tadi salah satunya disebutkan bahwa bisa menyebabkan anak mengalami gangguan keterlambatan bicara. Gangguan keterlambatan bicara udah sempat disinggung nih di video Dimensi Anak episode pertama. Teman-teman yang belum nonton mungkin bisa cek videonya di sini ya. Selanjutnya nih, pertanyaan ketiga sekaligus menjadi pertanyaan yang terakhir adalah, walaupun tadi sudah dijelaskan begitu banyak dampak buruknya, tetap saja ya Bu, kita kan nggak bisa menghindari 100% penggunaan gadget. Benar. Apalagi di masa pandemi saat ini, anak-anak tuh diharuskan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh, dan mereka sudah pasti itu butuh gadget kan ya Bu. Nah, itu gimana sih Bu kira-kira solusinya? Ada nggak sih? Tadi kan sebelumnya sempat disinggung di awal sama Ibu kalau tetap bisa gadget menjadi baik asalkan mempertimbangkan beberapa aspek. Nah, itu apa aja tuh Bu aspeknya? Mungkin saya akan men-share sedikit, ini rekomendasi sebenarnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, bagaimana caranya kita tetap memberikan gadget tetapi mempertimbangkan beberapa aspek gitu, agar penggunaan gadget itu juga terkontrol gitu ya? Iya, dengan orang tua pada anaknya gitu. Oke, yang pertama adalah kita lihat dari usianya gitu, aspek usia. Nah, aspek usia ada beberapa usia yang memang anak itu tidak butuh gadget atau elektronik, seperti umur 0 sampai 24 bulan gitu. Artinya 0 sampai umur dia 2 tahun, anak sama sekali tidak membutuhkan gadget atau media elektronik gitu, karena dengan interaksi nyata sih sebenarnya anak itu mendapatkan kosakata baru gitu, bukan dengan dari tontonan gadget atau televisi itu gitu. Lalu umur 3 sampai 6 tahun. 3 sampai 6 tahun pun hanya dibatasi gitu. Jadi penggunaan gadget dan media elektronik hanya 1 jam saja gitu, tidak lebih, dan sebaiknya sih berkurang gitu, nggak 1 jam. Iya. Dan penggunaan 1 jamnya itu bukan kita duduk diam sama 1 jam nonton gitu, enggak. Jadi nggak diforsir ya, harus ada selingannya, misalkan 15 menit 15 menit 15 menit pagi, iya, 15 menit sore gitu. Jadi supaya tidak selalu 1 jam itu nonstop 1 jam fokusnya gitu, di HP doang gitu. Iya gitu. Terus lalu di umur 6 sampai 12 tahun. Nah, umur 6 sampai 12 tahun itu kan masuknya ke sekolah dasar ya Mbak Hani. Dan sekolah dasar itu kan pasti menuntut anak-anak peserta didik untuk mencari informasi yang sebanyak-banyaknya di internet, dan itu membuat orang tua juga harus lebih concern lagi sebenarnya gitu, untuk penggunaan jamnya juga gitu. Nah, penggunaan jamnya itu untuk anak sekolah dasar tidak lebih dari 1,5 jam, artinya 90 menit ya. 90 menit itu harus sudah itu udah maksimal banget 90 menit gitu. Jadi dari pihak pendidik, maksudnya guru juga memberikan pembelajaran secara jarak jauh juga jangan lebih sampai 90 menit. Jadi guru juga harus mempertimbangkan hal itu ya, Bu? Seperti itu gitu. Lalu untuk menengah itu 12 sampai 18 tahun itu diberikan gadget atau media elektronik selama 2 jam gitu, selama 2 jam, dan itu juga programnya juga diatur gitu, tidak yang mengandung kekerasan, tidak yang mengandung pornografi seperti itu. Lalu selain usia ada juga jam tidur gitu. Jadi pemberian gadget atau media elektronik jangan sampai mengganggu jam tidur anak gitu. Jadi kita harus tahu banget nih jam kapan yang cocok untuk memberikan gadget atau elektronik itu gitu. Jangan sampai anak jangan sampai mengganggu jam tidurnya gitu. Lalu ada juga aspek pendampingan orang tua gitu. Nah, di sini juga orang tua berperan penting ya. Jadi jangan sampai kita ngasih gadget ke anak tapi kita
ngelakuin aktivitas yang lain. Jadi gitu. blast aja anak, iya, dibebasin sendiri. Nah itu malah yang nimbulin masalah kecanduan gadgetnya tuh dari situ. Jadi anak tidak terkontrol gitu, dan tidak ada komunikasi dua arah gitu. Justru dengan adanya orang tua mendampingi ketika anak bermain gadget atau media elektronik lainnya, di situ peran orang tua tuh penting banget gitu. Di situ bisa sambil tanya-tanya sedikit aja, kayak misalkan itu apa sih, hewan itu apa, buah itu apa, benda itu apa. Nah itu pasti kan akan memicu anak untuk berkomunikasi gitu, dan itu nanti akan memperbanyak juga kosakatanya dia gitu. Jadi ada interaksi gitu ya. Ada interaksi antara orang tua dan anak gitu. Lalu setelah itu batasi internet, batasi akses internet gitu. Ini untuk sebenarnya sih untuk SD dan menengah ya gitu, karena kan pasti mereka jago nih buka-buka internet gitu kan. Jadi orang tua juga harus mengatur pengaturan akses internet itu, jangan sampai web-web yang nggak seharusnya dibuka itu bisa terbuka oleh anak kayak gitu. Lalu setelah itu dari orang tuanya sendiri. Nah orang tuanya sendiri juga menggunakan gadget atau media elektronik melihat situasi dan kondisinya gitu ketika di rumah. Misalkan anaknya belum tidur gitu, tapi orang tuanya bermain main gadget mulu. Karena kan gini, anak itu kan nggak tahu menau ya, maksudnya ya walaupun orang tuanya mungkin main ada gadget, kerjaan atau hanya membaca berita, anak nggak akan tahu itu gitu kan. Anak pasti taunya itu mama sama papa aja main HP mulu gitu, kenapa adek enggak, biasa kan kayak gitu. Nah harusnya dari orang tuanya sendiri nih sadar gitu, kalau misalkan memainkan gadget di depan anak itu juga ya akan memicu dia untuk ikut-ikutan kayak gitu. Jadi sebisa mungkin lihat-lihat situasi, lihat-lihat situasi gitu. Ketika anak tidur baru boleh buka HP, baru boleh menyalakan TV seperti itu. Mungkin itu aja sih Mbak Hani, aspek-aspek yang perlu kita perhatikan dalam pemberian gadget dan media elektronik lainnya. Oke nih, kita udah berada di ujung pembahasan. Tadi menarik banget, jadi sebagai orang tua tetap bisa memberikan gadget kepada anak dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut agar tidak menjadi berlebihan gitu. Benar ya Bu. sekali. Nah, oke, sebelum kita tutup, mungkin Bu Rahma ada kesimpulan atau pesan yang ingin disampaikan? Oke. Dari pembahasan yang kita bahas dari awal sampai akhir, semoga ini menjadi pembelajaran mungkin buat saya pribadi atau orang tua di luar sana, bahwasannya gadget itu sebenarnya tidak selalu buruk gitu. Mungkin maksud orang tua untuk memberikan gadget terhadap anak itu bagus untuk menambah menambah wawasan anak, tetapi kita perlu mengontrol penggunaan gadgetnya juga gitu, jangan sampai itu menjadi malapetaka buat si anak seperti itu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan pembahasan Dimensi Anak episode 2 kali ini. Jangan lupa untuk follow media sosialnya Dimensi Anak, ada di Instagram Dimensi Anak, YouTube channelnya namanya Dimensi Anak, ada juga di podcast di aplikasi Anchor namanya Dimensi Anak juga. Jangan lupa di follow dan di subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan Dimensi Anak episode berikutnya. Dah.